Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sage dari tim peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini akan menjelaskan terkait dengan rancangan penelitian yang mengenai analisis dampak implementasi kebijakan MBKM dalam peningkatan nilai 8 indikator kinerja utama studi kasus pada 20 program studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak kebijakan program MBKM ini terhadap peningkatan 8 IQ yang ada di masing-masing prodi. Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan yang secara aktif, baik secara mandiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program-program yang dilaksanakan ini sebenarnya berorientasi untuk pencapaian 8 indikator kinerja utama di masing-masing program studi. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk mengevaluasi dampak implementasi program MBKM terhadap 8 indikator kinerja utama di 20 program studi. Yang kedua adalah untuk merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi program MBKM dalam meningkatkan nilai 8 IQ pada tingkat program studi. Adapun sasarannya yaitu di 20 program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang secara aktif melakukan program-program MBKM baik secara mandiri maupun pendanaan dari Kemendikbudristek. Selain itu adalah nilai peningkatan 8 IQ pada 20 program studi. Metode pelaksanaannya dengan kuantitatif, pengumpulan datanya dalam survei yang akan menjadi populasinya ada 3, yaitu di dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Nah, dosen dengan jumlah 447 orang, tenaga pendidikan sebanyak 95 orang, dan mahasiswa dengan jumlah 7.350 orang, sehingga total dari responden dalam penelitian ini sebanyak 7.892 responden. Kenapa 3 hal ini yang akan menjadi fokus kami? Yang pertama, dosen ini untuk mengukur bagaimana ketercapaian IQ, ya khususnya IQ 3, 4, IQ 5, IQ 6, IQ 7, dan IQ 8 dengan fokus pertanyaannya pada mengetahui sejauh mana dampak program MBKM terhadap berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar di masing-masing prodi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sih dampak MBKM terhadap pengembangan kompetensi dan pengembangan studi, khususnya kompetensi pada dosen. Yang kedua adalah mahasiswa ini untuk mengukur lihat dampaknya terhadap IQ 1, IQ 2, dan IQ 7. Yang pertama untuk mengetahui sejauh mana dampak program MBKM terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di luar kampus. Yang kedua, mengetahui pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengikuti rangkaian kegiatan MBKM, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang baru dari Kemendikbudristek. Yang terakhir adalah tenaga pendidikan. Ini lebih kami fokuskan pada layanan program MBKM di masing-masing prodi untuk menilai bagaimana sebenarnya konsep yang berjalan dalam rangkaian kegiatan MBKM. Yang terakhir adalah mengetahui sejauh mana sih manfaat program MBKM terhadap pengembangan di program studi. Nah, untuk analisis datanya nanti akan kami menggunakan dengan sampling, dengan SPSS akan kami olah untuk menyajikan data-data tadi dampak-dampak kebijakan MBKM pada pencapaian nilai 8 IQ di 20 prodi. Ketika kami sudah melakukan survei di masing-masing prodi, kami akan mengolah data, analisis data, kemudian kami akan membuat artikel ilmiah tentang dampak implementasi MBKM dalam peningkatan nilai IQ di masing-masing prodi. Ada satu artikel, yang kemudian adalah satu artikel ilmiah khususnya adalah rekomendasi kebijakan perbaikan implementasi MBKM di level prodi. Selain itu kami akan menghasilkan video. Video ini adalah untuk menggambarkan sebelum dan sesudah adanya program implementasi MBKM di masing-masing prodi. Nah, ini saya kira penting sekali untuk meningkatkan bagaimana sih sejauh mana program-program MBKM ini dipraktekkan pada level prodi sehingga implementasi MBKM tahun depan lebih bagus lagi dengan adanya rekomendasi-rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil survei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.